bahkan menjaga vaginanya. Padahal vaginanya itu nggak lebih dari sejengkal. Saking susahnya menjaga vaginanya, sampai-sampai harus spa vagina 3 kali seminggu. Spa vagina itu sangatlah mahal kalau dilakukan 3 kali seminggu di tempat spa yang berkualitas. Memang hasilnya sungguh-sungguh luar biasa. Vagina adalah aset berharga kita para perempuan, para wanita, para gadis, para janda, para ibu-ibu, para nenek-nenek. Sekalipun gak nyampai sejengkal lebarnya, tingginya, tetaplah ini berharga. Sekalipun kita udah gak punya suami, tetaplah berharga karena ada sangkut pautnya dengan kesehatan kita. Ada banyak orang, ada banyak perempuan yang mati karena kanker vagina seperti kanker serviks, kanker rahim, kanker apa itu aku lupa lah. Yang jelas vagina ini juga bisa membunuh kita lewat penyakit-penyakit yang mematikan. Jadi marilah kita menjaga vagina kita. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip, agar siapa yang pun yang menonton video ini aku doakan vaginanya sehat walafiat sentosa selalu. Hai apa kabar kalian semuanya sore ini? Apakah kalian baik-baik saja? Aku harap kalian semuanya sehat tanpa terkecuali. Hari ini aku mau ngebahas alasan kenapa vagina gatal. Video ini khusus untuk para perempuan yang masih original perempuan, belum diubah-ubah kelaminnya, masih asli perempuan. Yang udah diubah tidak usah nonton ya. Cukup dengerin aja. Aduh, gatal lagi rambutku ini, pasti karena ketombe ini. Di sini ada alasan kenapa vagina itu gatal. Kenapa dia gatal? Pasti ada penyebabnya kan? Apakah penyebabnya itu? Yang pertama, kenapa vaginamu gatal? Karena infeksi bakteri. Jadi bakteri jahat di situ lebih banyak daripada bakteri yang baik. Nah, ciri-cirinya adalah bau tak sedap pada vaginamu. Nanti ada lendir keluar dan bau lendir itu melebihi bau ingus. Ingus yang biasa keluar dari vagina kita. Misalnya gini, pas ada lelehan kita ciumkan baunya masih segar. Nah, kalau ini udah nggak segar lagi, udah berbeda. Hati-hati, ada bakteri jahat yang sedang bersarang, bertelur, beranak di dalam vaginamu. Di bagian luar apa bagian dalam, Mbak? Bagian luar ada, bagian dalam ada. Yang kedua, gara-gara kutu kemaluan. Zaman dulu waktu aku anak-anak, aku punya banyak teman yang kutunya banyak bersarang di kepalanya, sampai-sampai menular ke kepalaku. Jadi telur kutu semua kalau ditarik, bahkan terasa berjalan di kepala. Nah, di vagina juga itu bisa terjadi. Makanya kalau punya rambut kemaluan, itu ada baiknya dipotong aja. Sisakan setengah sentimeter dari permukaan vagina agar para kutu tidak berkembang biak di atas vaginamu dan itu menyebabkan gatal-gatal di area sekitar vagina. Namun kutu itu tidak bisa masuk ke dalam. Dia cukup di luar aja dan memberikan efek yang tidak nyaman pada kita. Yang ketiga, adanya kanker di vaginamu, kanker vulva yang disebabkan oleh pertumbuhan sel kanker di vulva tidak normal. Kalau kankernya udah bertumbuh ganas, maka rasa gatal itu akan menjadi rasa sakit yang sangat pedih. Sangat pedih, sepedih suami kamu direbut sama pelakor, bahkan lebih pedih lagi. Dan yang kesekian, gatal karena jamur. Kamu malas ganti celana dalam atau bahan celana dalamnya membuat iritasi. Akan ada jamur-jamur di permukaan vagina kamu. Cuman sayangnya jamur ini gak bisa dicabut dan dimasak seperti jamur-jamur lainnya. Usahakanlah menggunakan bahan katun seperti ini. Ini bahan katun ini sebagai celana dalam. Bahan kain yang menyerap dan nyaman. Kalau kamu nggak nyaman, nggak usah pakai celana dalam. Zaman dulu nggak ada orang pakai celana dalam dan mereka nggak menderita jamur, nggak menderita gatal-gatal, nggak menderita apa-apa, karena mereka udah terbiasa. Sebenarnya bukan udah terbiasa, karena mereka sering meminum minuman ramuan herbal dari alam seperti sirih, seperti kunyit asam. Nggak seperti kalian yang malas, lebih memilih soft drink seperti Coca-Cola atau minuman-minuman kaleng lainnya daripada minum jamu herbal buatan sendiri.
Jika kita rajin meminum jamu seperti sirih, kunyit asam, itu akan memberikan benteng pertahanan pada vagina kita seperti perisai. Enggak mempan ditembus sama jamur, sama eksim, sama bakteri-bakteri lainnya. Dari dalam antibodinya udah kuat. Ini bukan antibodi tapi anti vagina. Kalau body kan badan. Kalau vagina kan vagina ya, jadi anti vagina. Entahlah, aku bingung ya menceritakannya seperti apa, tapi itu ibarat perisai. Maka aku anjurkan kalian untuk sering-seringlah minum daun sirih yang direbus, kasih kunyit, minum 2 kali atau 3 kali seminggu. Kalau kalian malas, belilah jamu di Mbok Jamu bilang untuk perawatan kewanitaan atau vagina. Yang kesekian, kenapa vagina gatal? Alasan kenapa memek kita gatal? Karena penyakit menular seksual juga bisa. Mbak, aku hanya dengan suamiku, tapi kenapa bisa? Bisa jadi suamimu dengan kuntilanak, dengan wewe gombel di luar sana, kan kamu nggak tahu, akhirnya dia pulang, dia bawa penyakit yang ditularkan sama kamu. Paksa suami kamu untuk mengaku jika kamu mendapatkan penyakit menular seksual. Ngomong baik-baik sama dia agar penyakit menular seksual kamu itu cepat sembuh. Segera bawa ke dokter atau bidan. Jangan kau bawa ke tetangga, misalnya curhat ke tetangga, curhat ke Pak RT, Pak RW. Oh enggak boleh ya. Enggak boleh ragu maksudnya. Dan yang kesekian adalah cara mengatasinya. Tadi udah aku bilang, rajinlah mengkonsumsi jamu-jamu herbal alami yang kalian racik sendiri. Dan pilihlah pencuci vagina yang cocok untuk kalian. Konsultasikan dulu sama dokter kalian atau bidan kalian apa yang cocok untuk kebutuhan vagina kalian. Sebenarnya sih kalian udah tahu ya, misalnya pakai produk yang satu, loh kok ini kayak gatal gitu, ganti aja. Kalau kalian tanya, aku udah 4 tahun ini menggunakan odol, kok aku tiba-tiba lupa ya. Bentar, aku ingat dulu. Odol siwak, bisa dibeli di Alfamart, itu harganya 10.000 ke atas. Itu yang aku pakai. Cuman kan vaginaku sama vaginamu itu kan beda. Kita kan beda pabrik, jadi nggak mungkin lah sama. Tapi kebanyakan yang curhat sama aku, iya kakak, setelah aku pakai odol siwak ternyata memang enak kakak. Ada juga yang bilang itu berbahaya, begono begini. Tapi akhirnya dia lari ke odol siwak juga. Di sini aku nggak di-endorse sama odol siwak ya, nggak sama sekali, nggak bohong, asli jujur. Aku memang mau men-sharing ilmu sama kalian, men-sharing pengalaman aku sama kalian. Dan yang ketiga, cara penanganannya, berhentilah mengkonsumsi mie instan. Itu nggak baik buat vaginamu. Itu kan buat vagina kita mengeluarkan bau tak sedap. Kan apa yang kita makan itu akan memberikan aroma sama tubuh kita. Makan mie sedap dengan bumbunya ya, nggak tahu lah apa itu, karena bukan mie sedap, maksudku mie instan. Apakah itu karena mie instannya atau bumbunya? Aku pernah mengkonsumsi mie instan tanpa memasukkan bumbunya, cuman aku campur sama sayur-sayuran gitu kan, aku bikin kayak mie goreng. Dan setelah 1 hari memakan itu keringatku nggak sebau saat aku mencampur mie instan dengan bumbunya. Mungkin di sini bukan mie instan yang salah, tapi bumbunya. Kalian yang suka makan mie instan dengan bumbunya, coba kalian perhatikan bau keringat kalian saat kalian memakan mie instan seharian sama dengan enggak sama sekali. Itu berbeda. Bahkan ke vagina kita cocok gini, kita cium, itu berbeda loh, sangat-sangat berbeda. Dan seringlah mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran tanpa maksudku sayur-sayuran di sini saat dimasak tanpa menambahkan penyedap rasa, cukup garam dan gula aja. Itu bisa membantu vagina kita, membantu daya tahan vagina kita kuat dari bakteri jahat, dari bakteri cabul, dari bakteri yang merugikan. Kira-kira gampang nggak menjaga vagina kita agar tetap sehat sampai hari tua kita? Gampang kan? Yang terakhir lagi, aku anjurkan kalian untuk tidur tidak menggunakan celana dalam. Terus gimana mbak? Ya gak usah pakai celana dalam. Yang penting tidur itu pakai baju, entah pakai rok, nggak netes-netes mbak. Kalau vaginanya udah sehat, nggak akan ada yang netes-netes kecuali saat menstruasi. Itu aja tips dari aku hari ini, malam ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.